Halo teman-teman, selamat datang di perjalanan kali ini. Pagi ini kami sudah berada di Pelabuhan Tribuana. Dari sinilah perjalanan kami dimulai. Bersama teman-teman Kundalini, kami akan menyeberang menuju sebuah tempat yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita dan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Apakah suasananya benar-benar berbeda? Yuk kita buktikan sendiri sepanjang perjalanan ini. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah berada di atas booth. Perjalanan pun resmi dimulai. Cuaca hari ini benar-benar bersahabat. Langit terlihat cerah, angin laut terasa sejuk, dan ombaknya juga cukup tenang. Setelah kurang lebih 30 menit menyeberang dari Pelabuhan Tribuana, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida. Syukurnya, perjalanan tadi berjalan dengan lancar. Cuacanya juga sangat bersahabat, jadi penyeberangan terasa nyaman. Begitu bot merapat, semua penumpang mulai menurunkan barang bawaannya. Suasana pelabuhan langsung terasa ramai, tapi tetap tertib. Dari sini, kami masih harus melanjutkan perjalanan darat menuju tujuan berikutnya, yaitu Pura Goa Giri Putri. Di luar pelabuhan, mobil pick-up yang sudah siap menunggu akan mengantar kami melanjutkan perjalanan hari ini. Nah teman-teman, sekarang kami sudah naik ke mobil pick-up yang akan mengantar kami menuju tujuan utama, yaitu Pura Goa Giri Putri. Dari Pelabuhan Sampalan, perjalanan menuju Pura memakan waktu sekitar 15 menit. Sepanjang jalan, kita bisa menikmati suasana khas Nusa Penida dengan jalan yang berkelok-kelok dan pemandangan yang memanjakan mata. Semakin jauh perjalanan, suasananya pun terasa semakin tenang. Yang papat soleh ngabu. Oh. Jangan dulu gitu. Jangan fokus. Nah teman-teman, akhirnya kami sudah sampai di area parkir Pura Goa Giri Putri. Tapi tenang, perjalanan kita belum selesai. Untuk bisa sampai ke Pura, kami masih harus menaiki deretan anak tangga. Meski terlihat cukup banyak, sepanjang perjalanan menuju atas, kita ditemani udara yang segar dan suasana yang begitu tenang. Setiap langkah seolah membawa kita semakin jauh dari hiruk pikuk dan semakin dekat dengan suasana yang damai.
Setelah selesai melakukan persembahyangan, kini saatnya kami melanjutkan perjalanan menuju bagian yang paling dinantikan. Di balik kawasan pura ini, terdapat sebuah goa alami yang menjadi ciri khas Pura Goa Giri Putri. Dari luar, pintu masuknya terlihat sangat kecil. Sulit membayangkan bahwa di balik celah batu ini tersimpan sebuah goa yang begitu luas. Satu persatu, kami mulai bersiap untuk masuk. Tas mulai dirapikan, langkah diperlambat, dan rasa penasaran pun semakin besar. Nah teman-teman, bagaimana ya suasana di dalam gua ini? Yuk kita masuk dan kita jelajahi bersama. Nah teman-teman, inilah bagian yang paling unik dari perjalanan hari ini. Untuk bisa masuk ke dalam Gua Giri Putri, kami harus melewati sebuah celah batu yang ukurannya cukup sempit. Dari luar, mungkin terlihat seperti lorong kecil biasa, tetapi di balik celah inilah pengalaman yang berbeda mulai terasa. Setelah berhasil masuk ke dalam goa, kami melanjutkan persembahyangan di salah satu pelinggih yang ada di dalam kawasan Pura Goa Giri Putri. Kali ini, kami menghaturkan sembah bakti di pelinggih Dewa Wisnu dan Naga Basuki. Suasana di dalam goa terasa begitu tenang, diiringi aroma dupa yang lembut dan gema alami dari dalam goa. Setiap momen terasa begitu kusyuk. Bagi masyarakat yang datang ke tempat ini, setiap persembahyangan dilakukan dengan harapan dan doa yang berbeda-beda. Ada yang mohon kesehatan, ketenangan hati, kelancaran dalam kehidupan, dan ada pula yang datang sebagai ungkapan rasa syukur. Setelah seluruh rangkaian persembahyangan selesai, kami pun bersiap melanjutkan perjalanan untuk menuju tempat persembahyangan berikutnya. Gua ini ternyata jauh lebih luas daripada yang terlihat dari pintu masuknya. Kami pun berjalan menyusuri lorong-lorong alami di dalam gua menuju tempat persembahyangan berikutnya. Semakin masuk ke dalam, suasananya terasa semakin tenang. Dinding-dinding batu yang menjulang, tetesan air yang jatuh perlahan, membuat tempat ini memiliki suasana yang begitu khas. Sulit dipercaya, di balik celah batu yang sempit tadi, ternyata terbentang ruang yang begitu luas. Sambil menikmati setiap langkah, kami terus melanjutkan perjalanan menuju pelinggih berikutnya, yang telah menjadi tujuan banyak umat yang datang bersembahyang ke Gua Giri Putri.
Sebelum melanjutkan persembahyangan ke pelinggih berikutnya, ada satu rangkaian yang biasanya dilakukan terlebih dahulu, yaitu ritual pengelukatan. Menurut tradisi yang dijalankan di sini, para pemedep lebih dahulu menyucikan diri sebelum menghaturkan sembah di pelinggih Ide Yang Giripati dan Ide Yang Giriputri. Air yang digunakan dalam pengelukatan ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari proses penyucian diri, baik secara lahir maupun batin, sebelum melanjutkan rangkaian persembahyangan. Satu persatu, kami mengikuti prosesi ini dengan penuh rasa hormat, menikmati suasana yang tenang di dalam goa, sambil mempersiapkan diri untuk melanjutkan persembahyangan di pelinggih berikutnya. Setelah seluruh rangkaian pengelukatan selesai, kami pun bersiap melanjutkan perjalanan menuju persembahyangan selanjutnya. Tinggal di mana? Di mana? Mungkin onang. Udang bapak depan tuh. Setelah menyelesaikan persembahyangan, perjalanan kami masih berlanjut. Kali ini, kami menuju ke bagian yang lebih atas, tempat pelinggih Sangyang Giriputri berada. Untuk mencapainya, kami harus melewati deretan anak tangga yang berada di dalam goa. Meski harus sedikit menguras tenaga, setiap langkah terasa menyenangkan. Suasana yang tenang dan keunikan goa ini membuat perjalanan terasa begitu berkesan. Sambil menaiki anak tangga, kami juga bisa melihat keindahan bagian dalam Goa Giriputri dari sudut pandang yang berbeda. Semakin ke atas, pemandangannya pun semakin menarik. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di salah satu tempat persembahyangan yang menjadi tujuan berikutnya dalam perjalanan hari ini. Diki gina dumur di teras ini dumur ni. Setelah selesai persembahyangan di pelinggih Sangyang Giriputri, kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu tempat yang juga memiliki makna khusus di dalam Goa Giriputri. Tempat ini dikenal sebagai Payogan Ide. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Payogan ini diyakini sebagai tempat pertemuan Yang Giripati dan Yang Giriputri. Letaknya berada di sebelah dalam goa, sehingga suasananya terasa semakin tenang dan alami.
Ikannya, dukung goreng ada. Setelah menyelesaikan persembahyangan di Payogan Ide, perjalanan kami masih berlanjut. Tujuan berikutnya adalah Pelinggih Dewi Kuam Im, yang juga berada di dalam kawasan Goa Giri Putri. Salah satu hal yang menarik dari Goa Giri Putri adalah keberagaman tempat sucinya. Dalam satu kawasan goa, terdapat beberapa pelinggih yang menjadi tempat persembahyangan sesuai dengan tradisi dan keyakinan yang telah berkembang di sini. Kami pun melanjutkan langkah menyusuri lorong-lorong goa yang masih terasa sejuk dan tenang. Semakin lama berada di dalam goa, suasana damainya semakin terasa. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa banyak orang betah berlama-lama berada di tempat ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan menuju Pelinggih Dewi Kuam Im dan mengenal salah satu bagian unik dari Goa Giri Putri. Tidak terasa, rangkaian perjalanan kami di Pura Goa Giri Putri telah selesai. Setelah menyelesaikan seluruh persembahyangan, kami keluar melalui bagian belakang goa. Rasanya masih sulit percaya bahwa di balik pintu masuk yang begitu sempit, ternyata tersimpan goa yang begitu luas dan penuh cerita. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami hari ini, mulai dari penyeberangan, menyusuri lorong, hingga mengikuti setiap langkah perjalanan di tempat yang begitu istimewa ini. Semoga perjalanan kali ini bisa memberikan pengalaman baru dan menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya serta tradisi yang masih terus dijaga oleh masyarakat Bali.